Halo, Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang fisika kuantum, yaitu mengenai atom dengan satu elektron. Nah, pada bab sebelumnya telah kita ketahui pandangan Born tentang struktur atom hidrogen. Atom ini mengandung satu elektron yang mengitari proton sebagai inti. Nah, dengan menggunakan postulat dasar tentang orbit-orbit stasioner elektron dan melakukan perhitungan secara klasik, Born berhasil merumuskan tingkat-tingkat energi yang berkaitan dengan spektrum atom hidrogen. Selain itu, dia juga mampu merumuskan jari-jari orbital. Kemudian pada bab sebelumnya juga telah kita ketahui, yaitu persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu untuk suatu elektron dengan bentuk-bentuk potensial yang sederhana. Nah, ternyata dalam keadaan terikat energi, elektron itu diskrit. Nah, dalam bab ini, kita akan membahas mengenai persamaan tersebut untuk suatu elektron di dalam potensial sentral. Potensial ini hanya bergantung pada jarak antara elektron dan inti sebagai pusat koordinat. Nah, jadi yang pertama kita bahas yaitu mengenai persamaan Schrödinger satu elektron. Kali ini akan dikemukakan pandangan secara kuantum tentang atom hidrogen, H, dan atom berelektron tunggal seperti ion-ion He+, Li2+, Be3+, dan sebagainya. Terlebih dahulu diasumsikan bahwa inti atom adalah pusat yang diam sehingga kinetiknya diabaikan. Ini biasanya dikenal sebagai aproksimasi Born-Oppenheimer. Elektron di sekitar inti atau proton memiliki energi E sebagai penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Nah, jadi jika H operator adalah operator energi dan psi itu adalah fungsi gelombang elektron, maka persamaan harga eigennya adalah H topi psi sama dengan E psi dengan H topi atau H operator sama dengan minus H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat dikurangi ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R. Suku kedua dalam persamaan di atas adalah potensial Coulomb yang ditimbulkan oleh inti. ZE itu menyatakan muatan inti. Untuk atom hidrogen harga Z sama dengan 1, dan untuk He+, Z sama dengan 2, untuk Be3+, Z sama dengan 4. Karena potensial ini bersifat sentral, maka Hamiltonian itu harus diungkapkan dalam koordinat bola. Maka artinya operator energi kinetik dalam koordinat kartesian harus ditransformasikan ke koordinat bola. Nah, hasil transformasi itu adalah operator H sama dengan minus H bar kuadrat per 2M, do kuadrat per do R kuadrat ditambah do 2 pi 2 per R, do per do R ditambah 1 per R kuadrat, do kuadrat per do theta kuadrat ditambah CTG theta per R kuadrat, do per do theta ditambah 1 per R kuadrat sin kuadrat theta, do kuadrat per do pi kuadrat dikurangi ZE kuadrat per 4 pi epsilon 0 R. Sehingga mengingat operator L kuadrat itu adalah minus H bar kuadrat 1 per sin theta do per do theta sin theta do per do theta ditambah 1 per sin kuadrat theta do kuadrat per do pi kuadrat. Maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi operator H sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do R kuadrat ditambah 2 per R do per do R ditambah operator L kuadrat H bar kuadrat R kuadrat dikurangi ZE kuadrat per 4 pi epsilon R. Sehingga persamaan H operator H psi sama dengan E psi dapat diungkapkan menjadi H bar kuadrat per 2M
do kuadrat psi per do r kuadrat ditambah 2 per r do psi per do r ditambah e ditambah ze kuadrat per 4 pi epsilon r dikurangi operator L kuadrat per 2mr kuadrat dikali psi sama dengan 0. Nah, inilah persamaan yang disebut dengan persamaan Schrödinger dalam koordinat bola. Fungsi eigen bagi operator L kuadrat adalah Y LML theta pi. Jadi, apabila fungsi psi R theta pi harus mengandung Y LML theta pi. Oleh sebab itu, psi R theta pi dapat dinyatakan sebagai psi R theta pi sama dengan R Y LML theta pi. Kemudian disubstitusikan dengan persamaan Schrödinger dalam koordinat bola, kemudian menghasilkan H bar kuadrat per 2M do kuadrat R per do R kuadrat ditambah 2 per R do R per do R ditambah E tambah ZE kuadrat per 4 pi epsilon 0 R dikurangi H bar kuadrat L dalam kurung L ditambah 1 per 2 MR dikali R sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa secara efektif elektron memiliki potensial, yaitu V sama dengan minus ZE kuadrat per 4 pi epsilon 0 R ditambah H bar kuadrat L dalam kurung L ditambah 1 per 2 MR kuadrat. Kemudian potensial ini dapat diperlihatkan di dalam gambar seperti yang terlihat, yaitu tampak bahwa potensial itu menuju 0 jika R menuju tak hingga. Nah, bentuk potensial di atas itu meskipun lebih rumit tetapi memiliki kemiripan dengan sumur potensial persegi. Lebih jauh di sekitar harga minimum potensial ini mirip dengan osilator harmonis sederhana. Jadi, kita yakin bahwa jika elektron berada dalam potensial efektif, seperti gambar di atas, di bawah ini, maka energinya adalah negatif dan diskrit dalam bentuk tingkat-tingkat energi. Baiklah, yang kedua yaitu fungsi gelombang dan energi elektron. Dari bentuknya, potensial efektif elektron pada gambar sebelumnya jelas bahwa energi E negatif. Artinya, elektron terperangkap dalam potensial inti sehingga energinya merupakan tingkat-tingkat yang diskrit. Maka diperoleh persamaan energi elektronnya adalah En sama dengan minus mz kuadrat E pangkat 4 per 2 4 pi epsilon 0 pangkat 2 H bar kuadrat N kuadrat sama dengan minus RHC Z kuadrat per N kuadrat sama dengan minus Z kuadrat E kuadrat per 8 pi epsilon 0 A0 N kuadrat sama dengan minus Z kuadrat per N kuadrat 13,6 eV. Untuk bilangan N disebut bilangan kuantum utama. Bilangan inilah yang menyebabkan kediskritan dari energi elektron. Dari persamaan tersebut, E1 dari H sama dengan E2 dari H+, dan E3 dari Li2+. Ini merupakan akibat dari asumsi massa elektron sangat kecil dibandingkan dengan massa inti. Kemudian untuk fungsi gelombang elektron dapat dituliskan secara lengkap, yaitu psi NLML R theta pi sama dengan RNL R kecil Y LML theta pi. Sementara untuk fungsi tiga bilangan kuantum, N, L, dan ML merupakan karakteristik dari keadaan suatu elektron. Selanjutnya yaitu yang ketiga, efek relativitas. Dalam persamaan Schrödinger, kecepatan elektron secara tak langsung ada dalam energi kinetis yang dirumuskan secara non-relativistik. Artinya, kecepatan elektron dipandang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya.
Kecepatan itu berkurang bila mana energi elektron atau bilangan kuantum n meningkat, sehingga diperoleh persamaan yang telah dihitung secara rata-rata pada keadaan psi NLML adalah delta ER sama dengan EN delta alfa kuadrat per N 3/4N dikurangi 1/L ditambah 1/2 dengan alfa sama dengan E kuadrat per 4 pi epsilon H bar C. Di sini, parameter alfa disebut konstanta struktur halus atau fine structure, dan mutlak En adalah harga absolut energi elektron Pi NLML. Terlihat bahwa energi koreksi itu bergantung pada bilangan kuantum N dan L. Maksudnya, jika efek relativitas diperhitungkan, maka koreksi energi akan memisahkan fungsi-fungsi yang telah terdegenerasi. Selanjutnya yang keempat, probabilitas transisi. Probabilitas transisi sebanding dengan kuadrat momen transisi dipol. Jika diterapkan pada elektron dalam atom hidrogen, fungsi-fungsi dalam integral diganti dengan MZIF sama dengan E integral psi konjugasi NLML Z psi N aksen L aksen M aksen L dV. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat transisi dapat berlangsung jika delta N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, delta L sama dengan plus minus 1, delta ML sama dengan 0 atau plus minus 1. Kemudian yang terakhir yaitu efek Zeeman normal. Efek Zeeman normal adalah suatu pergeseran tingkat energi karena pengaruh medan magnet statistik. Terlihat pada gambar berikut yaitu momen magnet terinduksi dan momen sudut suatu elektron yang bergerak melingkar. Jadi, apabila suatu atom ditempatkan dalam medan magnet B yang didefinisikan pada sumber minus Z, maka elektron atom akan berinteraksi dengan medan itu. Total Hamiltonian itu adalah sebagai berikut. Untuk operator H0 adalah Hamiltonian sebelum dipengaruhi medan magnet. Nah, jika elektron menepati fungsi keadaan psi NLML, untuk itu persamaan harga eigennya adalah sebagai berikut. Nah, sekianlah materi saya mengenai atom dengan satu elektron.